Halo semuanya, perkenalkan kami dari Pusat Studi Relasi, Kehidupan Keluarga dan Pengasuhan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran akan membagi pengetahuan mengenai makna pernikahan. Pengetahuan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang sedang merencanakan pernikahan atau Anda yang sudah memasuki pernikahan dan ingin kembali merefresh atau mereview pentingnya pernikahan bagi kehidupan Anda. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai apa sebenarnya makna menikah, mungkin kita perlu juga untuk mengecek keadaan kita pada saat ini. Kami membuatkan beberapa pertanyaan yang dihimpun dari sebuah questionnaire mengenai marital horizon dari peneliti di luar negeri. Dan pada beberapa item ini, silahkan Anda mengecek apakah Anda masih melakukan atau sudah tidak melakukan perilaku-perilaku yang ada dalam tabel ini. Misalnya, apakah sudah berhasil menghindari konsumsi obat terlarang, apakah sudah berhasil menghindari melakukan keisengan atau kejahatan ringan, dan ketika berkendara sudah cukup aman dalam batas kecepatan ditentukan, menilai bahwa diri mampu merawat anak, mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya membersihkan rumah, punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk jangka panjang, sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Pada tabel berisi sejumlah perilaku ini, semakin banyak Anda menjawab iya pada perilaku-perilaku yang ditampilkan, hal itu mengindikasikan bahwa Anda sudah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan. Akan tetapi jika masih banyak sekali perilaku yang belum Anda miliki, eh, hal itu mengindikasikan bahwa Anda belum siap memasuki kehidupan pernikahan dan perlu untuk melakukan berbagai persiapan. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan menikah? Bagi sebagian orang dan bagi banyak studi yang sudah dilakukan di bidang psikologi, menikah digambarkan dengan beberapa kata sebagai berikut. Misalnya itu adalah komitmen seumur hidup untuk berupaya dengan melakukan berbagai macam hal mempertahankan kehidupan pernikahan. Menikah juga dimaknakan sebagai tanggung jawab dan perjuangan seumur hidup. Anda bisa menuliskan makna menikah yang Anda pahami berdasarkan pengalaman Anda selama ini. Nah, kalau dalam kacamata hukum yang diberlakukan di Indonesia, definisi pernikahan dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dimaknakan sebagai adanya ikatan batin antara seorang wanita dan seorang pria yang menjalankan peran sebagai suami dan sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam definisi perlu dicatat hal-hal yang penting, bahwa pada akhirnya kehidupan pernikahan itu mengindikasikan adanya ikatan batin atau ikatan psikologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan dalam kehidupan pernikahan harus ada pembagian peran, yaitu sebagai suami dan sebagai istri. Selain itu, kehidupan pernikahan dalam kacamata hukum di Indonesia juga mengindikasikan adanya tujuan pernikahan, dan tujuan pernikahan itu adalah membentuk kebahagiaan atau mencapai kebahagiaan bagi anggota keluarga. Dan hal penting lainnya yang terutama itu adalah setiap perkawinan harus dilandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada turut serta agama atau religiusitas atau spiritualitas atau keyakinan kita kepada Tuhan dalam kehidupan pernikahan yang kita jalani. Secara umum, pada seluruh agama, pernikahan adalah perjanjian yang suci atau agung dan kokoh antara manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan pernikahan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tidak boleh gampang menyerah dalam kehidupan pernikahan. Studi lain menunjukkan bahwa menikah itu adalah penyatuan dua individu, dua keluarga yang berbeda, membentuk keluarga yang baru,
yang kemudian keluarga yang baru ini belajar untuk memisahkan diri atau mandiri dari keluarganya, keluarga asalnya masing-masing. Pada definisi atau makna menikah ini perlu dicatat bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sama. Jadi perkawinan itu menyatukan dua orang yang berbeda. Nah, ketika dua orang ini berbeda, mereka akan membawa mungkin kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda, cara pandang terhadap masalah yang berbeda, cara mengekspresikan emosi yang berbeda, mungkin juga ada beberapa value yang berbeda meskipun secara umum value-value hidupnya adalah sama. Dan perkawinan itu juga menggabungkan dua keluarga yang berbeda. Jadi misalnya eh, ada keluarga yang mungkin punya kebiasaan eh, pergi berlibur ke suatu daerah, tapi keluarga yang lain mungkin tidak punya kebiasaan pergi berlibur misalnya. Atau misalnya keluarga yang punya kebiasaan untuk apa namanya saling tolong menolong dalam semua hal, tapi ada juga mungkin keluarga yang hanya tolong menolong dalam hal-hal tertentu dan kemudian membiarkan anggota keluarganya belajar untuk mandiri. Nah, meskipun pada akhirnya pernikahan ini menyatukan dua orang individu yang berbeda, tapi pada definisi ini diharapkan sesudah menikah dua orang yang menjadi satu ini dapat hidup mandiri, gitu, dapat mengambil keputusan terkait hal-hal dalam kehidupan pernikahannya secara mandiri, terpisah dari pengaruh keluarga asalnya masing-masing. Nah, selain itu ada juga makna menikah yang dimaknakan sebagai adanya kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan tujuan hidup antara suami dan istri yang kemudian mendorong pasangan untuk berkomitmen dan berjuang dalam hubungannya. Pada pada makna seperti ini, eh, pernikahan diisyaratkan sebagai adanya kesamaan tujuan antara suami dan istri, misalnya ingin untuk meningkatkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya, atau misalnya tujuan menikah itu adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu. Di mana dalam kehidupan pernikahan kemudian visi dan misi serta tujuan hidup yang sama ini kemudian akan mendorong pasangan untuk melakukan berbagai hal positif guna mempertahankan perkawinannya atau juga guna untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Menikah bagi sebagian orang Indonesia juga dimaknakan sebagai ibadah, terutama bagi mereka yang Muslim dan mereka yang Kristiani. Studi-studi lain dengan melibatkan responden di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah satu tahapan kehidupan yang baru yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, adanya komitmen serta tanggung jawab, dan adanya kemitraan. Kemitraan ini maksudnya adalah pembagian tugas yang berimbang antara suami dan istri. Selain itu, menikah juga dimaknakan sebagai hubungan yang harus dikelola seumur hidup. Suami dan istri memiliki perasaan yang sama dan adanya ikatan pernikahan yang diakui atau legal secara hukum. Studi lain juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri harus saling bekerja sama, saling berupaya untuk saling melengkapi dan saling memahami serta saling melindungi. Studi dari Prabowo juga menunjukkan bahwa pada kehidupan pernikahan, salah satu tujuan yang bisa diambil atau diterapkan itu adalah untuk melanjutkan keturunan yang telah ditentukan oleh Tuhan dan adanya interaksi yang baik dalam keluarga dalam bentuk kasih sayang. Pernikahan juga bagi sebagian orang Indonesia menandakan sebagai seseorang memasuki kehidupan yang lebih dewasa. Meskipun pernikahan itu juga merupakan pilihan hidup. Seseorang dapat memilih menikah dan tidak menikah dalam kehidupan sebagai orang dewasa. Nah, kenapa sebenarnya kita perlu untuk merumuskan makna pernikahan itu bagi kita sendiri? Hal itu dikarenakan studi-studi di bidang psikologi menunjukkan bahwa makna menikah itu memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan pernikahan atau dengan bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan itu sendiri. Makna pernikahan yang positif itu akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya saling tolong-menolong, menghargai, melindungi, gitu ya, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang kondusif dan efektif dibandingkan dengan makna pernikahan yang negatif. Seseorang yang memiliki makna pernikahan yang positif, maka ia dapat mengurangi resiko perpisahan dalam perkawinannya. Nah, dalam memaknakan pernikahan kita tidak memaknakan pernikahan berdasarkan pengalaman kita pribadi atau berdasarkan cara
makna menikah yang kita miliki juga kita bentuk dari apa yang kita lihat dalam kehidupan pernikahan orang tua kita, atau apa yang kita amati dari kehidupan pernikahan orang-orang lain yang penting dalam kehidupan kita, atau berdasarkan hubungan relasi romantis yang kita miliki pada periode sebelumnya, misalnya dengan pasangan premarital di tahapan usia sebelumnya, atau hubungan lawan jenis dengan orang lain pada masa kita remaja. Itu juga akan membentuk pemahaman kita akan pernikahan. Selain itu, studi lain juga menunjukkan bahwa makna pernikahan ini bisa kita miliki di masa kita masih single atau belum menikah, juga kita perbarui saat kita membangun kehidupan pernikahan bersama pasangan, dan makna pernikahan dapat berubah terus-menerus sepanjang kehidupan pernikahan berdasarkan pengalaman berelasi kita dengan pasangan dan atau dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya, setelah memiliki anak, biasanya makna pernikahan berubah menjadi penggabungan dua individu yang berbeda, dan juga bisa menjadi kesempatan untuk membesarkan anak dalam kehidupan pernikahan. Jadi makna pernikahan dapat berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman kita berelasi dengan orang lain. Nah, selain itu, mereka yang menikah dan memiliki pandangan hidup yang sama tentang pernikahan dapat mengembangkan visi misi dan tujuan hidup perkawinan yang lebih kondusif atau lebih saling mendukung satu sama lain. Kehadiran orang lain, misalnya keluarga besar dalam kehidupan kita, juga akan membantu kita untuk mendefinisikan atau memaknakan kehidupan pernikahan. Bagi pasangan yang belum menikah, kami menyarankan untuk mendiskusikan mengenai apa itu pernikahan dan maknanya bagi diri masing-masing sebelum melakukan pernikahan, untuk melihat apakah ada kesamaan nilai-nilai atau kesamaan makna pernikahan yang kemudian dari situ dapat ditelusuri mengenai perilaku-perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu dan pasangannya nanti setelah pernikahan, dan perilaku-perilaku apa yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan dilakukan dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Selain itu, mungkin juga mendefinisikan bagaimana peran orang-orang lain dalam kehidupan pernikahan yang diharapkan, misalnya bagaimana peran anggota keluarga besar atau peran sahabat dalam kehidupan pernikahan nanti. Demikian materi mengenai makna pernikahan pada sharing kami kali ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat.